Apabila kemudian mandiri ini akan dijadikan sebuah opsi bagi orang yang ingin berumroh, itu ada resiko-resikonya. Ya. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak negatifnya adalah salah satunya tentu jemaah akan tidak terhindar dari beberapa resiko. Satu adalah resikonya pertama dia resiko dari sisi keamanan dan keselamatan dirinya. Oke. Kemudian resiko keduanya adalah di mana negara itu bisa kehilangan tata kelola dan sekaligus data nasionalnya. Karena begini, bagaimana orang yang mandiri itu kan konsepnya semuanya serba gampang, serba mudah, serba murah, kurang lebih ke arahnya ke situ ya. Oke, nanti akan Kemudian kesana mereka jadinya. Bisa kehilangan tata kelola loh Bang. Justru dengan ada kita membuka dan mempersilahkan melegalkan haji mandiri, justru negara menghadirkan tata kelola yang baik. Kenapa? Karena selama ini umroh mandiri itu sudah terjadi, sudah berlaku. Dan ketika kita tidak atur, itu sudah banyak anak-anak muda, apalagi semuanya kan sudah pakai ini Mbak. Dan tahu mesen tiket gimana, pesan tempat itu gimana, semuanya udah tahu. Jadi akhirnya banyak jamaah umroh mandiri ketika Undang-Undang Nomor 14 2025 ini belum melegalkan. Nah, makanya untuk melindungi mereka-mereka dan kemudian juga untuk mengkompatibelkan aturan pemerintah Saudi Arabia dengan Indonesia, karena Saudi Arabia membuka. Jadi kan karena kita kan mereka membuka selebar-lebarnya. Karena ada pakai aplikasi atau platform nusuk masar namanya. Jadi semuanya pesan dari situ. Malah justru kita ingin melindungi warga negara kita. Karena kalau kemudian tidak ada aturan yang mengatur, maka mereka akan tetap jadi ilegal. Karena kami juga takut loh Bang mendengar beberapa pernyataan semacam tadi begitu ya. Banyak resiko yang kemudian harus ditanggung. Dan juga itu kan umroh mandiri. Artinya kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri begitu. Negara sadar akan ini? Negara itu pasti apapun akan menjaga dan bertanggung jawab terhadap warga negaranya ketika mereka keluar negeri. Visa dan paspor itu kan mekanisme negara mendata warga negara yang keluar negeri. Kalau nggak ada paspor, ya nggak bisa keluar negeri. Ketika Anda keluar naik pesawat, itu terdata bahwasan Mbak Maria berangkat ke Timur-Timur misalnya, Mbak Maria berangkat ke Arab Saudi, itu terdata. Ketika sampai ke sana, Kementerian Luar Negeri, sekarang Kementerian Haji misalnya kalau dalam konteks umroh, itu udah ada data. Apalagi ke depan ini Mbak Maria, karena pemerintah Saudi membuka umroh mandiri itu, kita itu akan bicara bagaimana caranya supaya sistem nusuk masar yang dimiliki Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia itu terintegrasi dengan sistem kita. Jadi kan di dunia dan akhirat ini hanya dua Kementerian Haji Mbak dan Umroh, yaitu Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Makanya kami sedang bicara dengan Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia agar sistem nusuk masar platform mereka itu nanti kita integrasikan dengan platform kita. Jadi kan sekarang pesan visa, pesan hotel, akomodasi lain, semuanya dalam satu aplikasi. Jadi ketika dia pesan gitu, kita juga tahu dia mandiri itu. Artinya sebenarnya niat mulianya adalah daripada banyak masyarakat Indonesia yang bilang kucing-kucingan nih pada umroh mandiri, begitu ya, dengan resiko yang tentu cukup besar, kita atur saja deh, kita buatkan regulasinya begitu ya. Sebenarnya ini keniscayaan Mbak, itu nggak bisa dibendung. Kenapa? Karena kan kita ini kan konsumer dalam konteks umroh. Sedangkan produsernya dan penyedianya, suppliernya itu Saudi. Dan pemerintah Saudi itu buka gate-nya. Masa ketika mereka buka gate-nya, kemudian kita mau melarang? Nggak mungkin. Tapi kenapa banyak penolakan ya Bang? Ya, saya pahami bahwasannya ada resiko bisnis yang sedang dialami oleh travel. Tapi ya itu adalah konsekuensi dari perubahan-perubahan zaman. Kenapa teknologi informasi itu menuntut setiap pelaku usaha itu beradaptasi terhadap perubahan. Maka yang harus dilakukan oleh
oleh travel itu adalah memastikan bahwasannya mereka bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Maka buatlah pelayanan yang lebih baik, top dibandingkan ketika berangkat sendiri. Jadi sekarang itu racingnya itu bukan racing otoritas, Mbak. Maksudnya racing otoritas yang masih itu kita nggak bisa membendung perubahan. Yang harus kita lakukan itu adalah meninggikan kualitas, meninggikan kapasitas pelayanan. Jadi itu PR-nya. Kan tidak semua juga travel atau asosiasi yang menolak. Kan yang paling keras ya teman-teman dari Ampuri menolak. Tapi kan misalnya beberapa asosiasi justru menerima karena percaya itu adalah keniscayaan perubahan. Karena betul loh Bang, roda perputaran ekonomi di travel penyelenggara umroh haji ini kan cukup besar begitu betul, loh. Betul. Ya. Itu kan hal yang sama misalnya zaman dulu menyebutkan bahwasannya wartel itu adalah pusat wartel tahu ya? Warung Telkom. Ya. Itu kan dulu kita masih pakai itu. Tapi kan karena perubahan zaman kemudian itu hilang. Tapi kan harus beradaptasi. Dulu bapak-bapak saya ketika kuliah masih ngirim wesel pakai pos, tapi kemudian itu kan nggak ada lagi. Jadi bisnis itu harus terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Karena banyak yang kemudian tuduhannya loh Bang, ini kenapa nih Pak Menteri dan Pak Wamen mau menghilangkan bisnis umroh atau seperti apa? Bukan. Gitu? Yang kita itu atau pemerintah dan DPR itu ingin memberikan afirmasi terhadap jamaah umroh. Jadi yang orientasi kita itu memberikan kenyamanan, perlindungan kepada jamaah umroh. Jadi yang paling utama itu hampir semua jamaah umroh itu bergembira dengan kebijakan ini. Kenapa? Karena dipermudah. Karena negara memberikan perlindungan dan kemudahan kepada jamaah umroh kita. Syaratnya apa saja tuh Bang? Jadi umroh mandiri itu ya syaratnya mereka pasti mendaftar melalui aplikasi Nusuk Pasar itu. Kalau sudah aplikasi Nusuk Pasar itu secara otomatis dia akan terdata Mbak. Akan terdata, akan tahu siapa yang akan di sana, apalagi nanti akan kita integritaskan dengan platform kita. Ke depan kita lakukan itu, ditambah lagi nanti kita ingin pastikan bahwasannya perlindungan terhadap mereka itu semakin baik. Melalui apa? Nanti kan ada aturan turunannya Mbak, Permen, peraturan menteri, itu kita atur sedemikian rupa. Tetapi ada juga yang kemudian kita akan atur, jangan sampai ada orang berumroh mandiri tapi berkedok bisnis. Nah, misalnya gini, misalnya saya mau berangkat umroh mandiri tapi kemudian saya menghimpun orang-orang untuk ikut saya dan bayar melalui saya. Saya yang ngatur semuanya. Nah, itu pidana. Kalau di undang-undang karena sudah mulai ada tuh yang begitu. Iya, udah ada yang begitu. Nah, itu juga kan yang ditakuti oleh teman-teman asosiasi pengusaha. Kalau ada yang begitu di Permen dan di undang-undang sudah diatur, itu tindakan pidana, itu bisa dipidanakan. Jadi kalau ada teman-temannya di sosial media melakukan itu, hati-hati, Anda bisa dipidanakan. Maka stop untuk melakukan meskipun niatnya membantu, mempermudah. Iya, kalau itu dan ada akad di sana. Iya, ada akad, itu kan bisnis, Mbak. Kalau Anda ingin melakukan bisnis seperti itu, artinya Anda harus punya entitas bisnis, yaitu PPIU, artinya perusahaan travel berizin. Ya kan? Kalau itu kan nggak berizin dan itu mereka tidak punya otoritas untuk melakukan bisnis begitu. Yang bisa melakukan itu adalah PPIU atau travel umroh. Nah, oleh sebab itulah kalau kemudian kita juga ingin melindungi travel umroh karena mereka justru kan tujuannya travel. itu. Iya, begitu. Jadi terang. Nah, sebenarnya kan jamaah senang sekali dengan umroh, ada jalur umroh mandiri. Sebenarnya begini Mbak, sebenarnya banyak juga jamaah kita yang tidak bersedia umroh mandiri. Pasarnya beda-beda loh tuh Mbak. Kenapa? Ibu bapak kita yang dari kampung misalnya, kemudian yang tidak akrab dengan gadget, yang tidak yang sudah sepuh itu masih pakai travel. Kenapa? Karena lebih mudah mereka anggap, nggak pusing. Negara ingin memberikan pilihan kepada masyarakat. Ya, jadi pada sejatinya ketika tidak ada monopoli, maka pelayanan itu akan lebih baik. Kenapa? Karena konsumen punya pilihan.
Nah, kalau kemudian kita tidak memberikan pilihan kepada konsumen, itu namanya monopoli. Waduh, itu jangan sampai monopoli. Itu namanya zolim. Nah, negara ingin menyediakan pilihan-pilihan terbaik untuk konsumen. Jadi jangan kemudian tiba-tiba justru pelaku usaha jadi otoriter gitu. Nggak boleh, harus umroh mandiri nggak boleh. Padahal Arab Saudinya itu sudah membuka, seolah-olah mau ngelawan produsennya gitu loh. Jadi udah terprediksi yang gitu-gitu ya, Bang? Ya. Jadi nggak boleh begitu. Oke, jadi siap. yang saya sarankan, kita punya tanggung jawab melindungi pelaku usaha. Itu pasti. Kita juga punya tanggung jawab untuk melindungi pilihan konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, makanya kalau kemudian ada pelanggaran hukum, kita tindak secara hukum. Nah, makanya sekarang PR-nya adalah bagaimana caranya pelaku usaha terus meningkatkan pelayanannya, Mbak. Itu Kualitas pelayanan kita dorong begitu. Nah, mereka kita lindungi. Bahkan saya ketika kumpul pelaku-pelaku usaha ini PIHK lah, PPU, saya sebut begini. Negara itu punya fungsi itu menyediakan arena pertarungan yang adil bagi semua pelaku usaha. Jadi kami tidak akan menempatkan misalnya asosiasi ini paling dapat privilege, travel ini dapat privilege. Enggak, Anda silahkan bertarung di arena yang adil. Itu fungsi negara, ngomong-ngomong adil, gitu. Pak Wamen gitu ya, tentu jamaah haji yang akan berangkat tahun depan meskipun turun harganya 2 juta lebih, mereka juga ingin keadilan akan fasilitas yang diberikan. Apa saja sesaat lagi kami bahas untuk Anda. Tetap bersama kami di One on One.